Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Subhanallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ibu akan membahas bab baru, yaitu teks cerita pendek dan sering dikatakan adalah cerpen. Namun sebelumnya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pidato persuasif, lebih khususnya tentang struktur dan kebahasaan. Ibu harapkan kalian memahami dengan betul macam-macam dari konjungsi dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, sekarang memasuki bab baru teks cerita pendek. Nah, dari teks cerita pendek, apa saja yang akan kita pelajari, yaitu ada 4. Pertama ada definisi, pembedaan, dan ciri teks cerpen. Kemudian unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiga, struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Yang keempat, ada menyusun teks cerpen berdasarkan struktur aspek kebahasaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas definisi dan unsur-unsur terlebih dahulu. Baik. Nah, definisi dari cerpen sendiri adalah dalam teori pengajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut H.B. Jassim, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, pembeda cerpen berdasarkan panjang pendeknya. Panjang pendek sebuah cerpen umumnya bervariasi. Ada juga yang sangat pendek. Biasanya berkisar antara 500-an kata. Nah, cerpen tersebut banyak dijumpai di majalah, surat kabar, dan ada pula panjang yang sedang. Itu biasanya ditemui di tabloid. Nah, ada lagi dari 2 cerpen tersebut, ada cerpen yang dikatakan sangat panjang, biasanya terdiri atas puluhan ribu kata, biasanya terdapat di novelet. Kemudian pembeda berdasarkan tema dan isi. Yang pertama adalah cerpen anak. Bu, apa itu cerpen anak? Nah, cerpen anak merupakan cerita pendek yang dibuat khusus menjadi bacaan anak-anak, terutama sekolah usia dasar, anak usia dasar. Nah, cerpen anak ini muncul pada majalah dan tabloid anak. Nah, kata-kata yang digunakan biasanya mudah dipahami. Kemudian, cerpen anak berbeda dengan dongeng. Cerpen anak menceritakan peristiwa kehidupan nyata yang dialami oleh anak. Nah, yang kedua adalah cerpen remaja. Cerpen remaja muncul di media massa tertentu, halaman khusus remaja di surat kabar atau majalah umum yang menyediakan beberapa halaman cerpen remaja. Kalimat dalam cerpen remaja lebih panjang daripada kalimat dalam cerpen anak. Nah, umumnya berkisar kehidupan remaja, kisah kehidupan yang diceritakan, misalnya konflik dengan orang tua, cerita cinta atau teman sejawat atau persahabatan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah cerpen keluarga.
Cerpen keluarga umumnya muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Selain itu, cerpen keluarga dapat ditemui di buku kumpulan cerpen atau cerpen keluarga sering mengisahkan persoalan tentang rumah tangga. Nah, pembeda yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerpen. Cerpen berisi cerita kehidupan seseorang. Cerita tersebut ada yang bersifat hayalan dan ada yang benar-benar terjadi. Cerpen adalah cerita yang dapat dibaca sekali duduk. Jadi, cerita dalam cerpen tidak menyebabkan perubahan nasib pelaku. Cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Panjang karangan kurang lebih adalah 10 halaman. Yang B. Habis dibaca dalam sekali duduk. Yang C. Dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang D. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang E. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Masuk di selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerita pendek. Teks cerpen memuat unsur-unsur pembangun cerita. Unsur-unsur pembangun cerita tersebut yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, dan penokohan. Sementara itu, unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Kita akan memahami satu persatu unsur intrinsik dalam cerita pendek. Pertama, tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema dapat diartikan juga sebagai ide pokok atau ide utama dan tujuan utama. Jadi, tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Tema yang sering diangkat dalam karya adalah masalah kehidupan. Masalah tersebut merupakan pengalaman bersifat individual dan sosial. Contoh tema yang diangkat antara lain adalah cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap orang tua, dan masih banyak lagi. Kemudian ada latar. Latar atau setting disebut landas tumpu, menyarankan pada pengertian tempat atau hubungan waktu dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan, yaitu ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar sosial. Penokohan. Penokohan adalah pelukisan atau gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Berikut ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam bercerita. Pertama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Umumnya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya pada tokoh utama di dalam cerita. Dalam sudut pandang pengarang cerita, seolah-olah terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama di dalam cerita. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh dalam sudut pandang pengarang bercerita, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat bercerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang bercerita sesuatu yang menyangkut tokoh dia, ia, atau nama orang tersebut. Pengarang dalam sudut pandang ini mengetahui segalanya tentang tokoh, tentang peristiwa, dan tindakan tokoh. Kemudian yang keempat ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Dalam sudut pandang ini, pengarang menggambarkan sesuatu yang terlihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam bercerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggunakan kata ganti sangat terbatas. Tokoh dalam cerita mungkin cukup banyak, tetapi mereka tidak diberi kesempatan yang lebih untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Jadi, hanya tokoh utama yang menunjukkan tokoh yang sebenarnya. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dalam cerpen terbagi atas 3 jenis. Pertama ada alur maju. Dalam alur ini, cerita diawali dengan pengenalan awal yang terdiri atas pengenalan tokoh beserta wataknya, pengenalan latar tempat, waktu, dan suasana yang hendaknya dibangun dalam suatu cerita. Setelah semua itu dikenalkan, permasalahan tiba-tiba muncul dan sebuah cerita. Masalah yang muncul pun berkembang semakin rumit. Setelah konflik kian merumit, tokoh dalam cerita mulai menemukan solusi atas konflik yang dihadapi. Setelah itu, konflik yang terjadi dapat diselesaikan. Itu termasuk ke dalam alur maju. Nah, yang kedua, alur mundur. Dalam alur mundur, cerita justru diawali oleh tahapan penyelesaian yang kemudian bercerita mundur ke tahap pencitraan, tahap pengenalan. Cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi kisah kilas balik seorang tokoh yang menjalani hidupnya. Yang ketiga ada alur campuran atau maju mundur. Pada alur ini, tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita kemudian dimundurkan kembali ke tahap pengenalan masalah. Paparan ini bertujuan agar pembaca bisa tahu asal mula adanya konflik di dalam cerita tersebut. Agar lebih memahami lagi permasalahan tersebut, alur cerita pada jenis alur ini dimundurkan kembali ke tahap pengenalan. Setelah itu, baru dinaikkan ke tahap anti klimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang tersebut berisi moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Melalui cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah. Jenis pesan moral yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan manusia dapat dikategorikan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan lingkungan sosial, hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian masuk ke unsur ekstrinsik dalam cerita pendek. Di dalam unsur tersebut terdapat 3. Pertama ada bahasa, yang kedua ada latar belakang pengarang, yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah mungkin masuk ke dalam karya sastra tersebut. Bahasa pengarang berkaitan erat dengan unsur ekstrinsik. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi sang pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra. Nilai moral merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, baik dan buruk. Kemudian ada nilai sosial, merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial berhubungan dengan orang lain. Contohnya nilai sosial untuk saling memberi dan tenggang rasa.
Kemudian nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya adalah nilai budaya adat istiadat perkawinan atau kematian. Kemudian ada nilai religi. Nilai religi berkaitan dengan kehidupan beragama, yaitu religi yang berkaitan kepada Tuhan dan sistem kepercayaannya. Yang kelima, nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Latar peristiwa politik dijadikan salah satu dokumentasi sejarah bangsa. Baiklah, kita ulas kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Hari ini kita membahas tentang teks cerpen yang dibahas tentang definisi, pembeda, ciri-ciri dari teks cerpen, kemudian unsur pembangun teks cerpen. Di dalam unsur pembangun terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baiklah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan Ibu harapkan kalian membaca bukunya dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.